Timnas Indonesia bakal menggelar pemusatan latihan atau TISI di Turki sebelum Piala Asia 2023. Saat menjalani TISI ini akan ada 2 uji coba dan negara lawan yang telah disebut-sebut yakni Iran. Sementara itu Ketua BTN Sumarji sebelumnya telah mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjalani TISI di Turki dari tanggal 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024. Melawan Iran juga bagian dari pembicaraan sekarang, kata Sumarji kepada awak media. Ternyata pernyataan ini langsung mendapatkan sorotan dari media Vietnam. The Tau 247 menyoroti isu Timnas Indonesia yang akan menggelar uji coba melawan Iran. Hal ini dibahas dalam salah satu artikel yang berjudul Indonesia memainkan 2 pertandingan di Turki sebelum bertemu Timnas Vietnam. PSSI dikabarkan telah melakukan negosiasi dengan Iran untuk menggelar laga uji coba, tulis The Tau 247. Menurut media Vietnam tersebut, melawan negara sekuat Iran tentu bisa membuat tim asuhan Sinteyong menguji kekuatan terlebih dahulu, yakni sebelum tampil di Piala Asia 2023. Tim Merah Putih bakal menjalani TISI di Turki pada tanggal 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024. Lebih lanjut, untuk uji coba Timnas Indonesia ini memang telah dijadwalkan bakal berlangsung 2 kali. Sumarji mengatakan bahwa PSSI masih terus menjalin komunikasi dengan beberapa negara. Namun saat ditanya terkait kabar bakal melawan Iran, Sumarji tak bisa mengelak. Itu juga bagian dari pembicaraan sekarang ini, kata Sumarji. Ya kita tunggu nanti karena kita belum bisa sampaikan dengan negara mana, tuturnya. Tapi yang pasti sesuai kalender Coach Shin yang disampaikan ke saya itu sampai 2 kali uji coba. Ya, sekedar informasi sebenarnya Timnas Indonesia memang telah lama diisukan bakal menjalani uji coba melawan Iran, yakni sebelum Piala Asia 2023 nantinya. Kabar ini telah ramai jadi perbincangan sejak Oktober yang lalu. Nasib Sinteyong di posisi pelatih Timnas Indonesia akan ditentukan pada tanggal 4 Desember 2023 mendatang. Exco PSSI akan mengadakan rapat untuk membahas masa depan Sinteyong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Tak hanya Sinteyong, rapat Exco PSSI ini juga nantinya akan mengevaluasi Bima Sakti yang menjadi pelatih Timnas Indonesia U17. Sementara itu penampilan Timnas Indonesia di FIFA Matchday terbaru memang sangat mengecewakan. Pasukan Garuda hanya mendapatkan 1 poin, dan hasil minor ini membuat posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA mengalami penurunan dari 145 menuju 146 dunia. Namun, peluang pasukan Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih ada. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji menyebutkan bahwa kemungkinan besar salah satu agenda rapat Exco PSSI adalah evaluasi pelatih. Insya Allah tanggal 4 Desember ada rapat. Mungkin di rapat itu akan membahas evaluasi, ujar Sumarji. KMSK Denzo mengabarkan Marcelino Ferdinand mulai berlatih keras agar bisa kembali ke lapangan, yakni menjelang Piala Asia 2023-2024. Tebak siapa yang kembali? Marcelino terus berlatih keras agar bisa kembali. Rutinitasnya adalah kombinasi latihan fisik tanpa kontak dengan skuad dan sesi individu, tulis KMSK Denzo. Sejak sepekan terakhir, Marcelino dikabarkan sudah mulai berlatih setelah pulih dari cedera. Namun Marcelino belum latihan di lapangan, melainkan penguatan otot. Dengan kondisi ini, Marcelino kemungkinan besar masuk daftar pemain yang akan tampil di Piala Asia 2023. Rencananya akan ada pemusatan latihan di Turki mulai tanggal 20 Desember. Dan untuk TISI ini Marcelino belum tentu dilepas oleh klub. Jika dilepas kemungkinan besar saat menjelang Piala Asia 2023, tepatnya saat tim sudah berlatih di Qatar dari Turki. Justin Hubner tinggal menunggu surat keputusan dari Presiden RI dan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Bek berusia 20 tahun itu memang dipersiapkan untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Di tengah proses naturalisasinya yang terus berjalan, Justin Hubner lempar kode lewat unggahan di akun Instagram pribadinya. Dia menyebut akan bepergian pada 5 Desember 2023, meski tak mengungkapkan secara detail kemana dirinya akan pergi. Apakah kalian siap? Tanggal 5 kita bepergian ke? Tulis Justin Hubner dalam unggahannya di Instagram. Sontak unggahan ini ramai dispekulasikan netizen. Beberapa menduga unggahan itu berkaitan dengan proses naturalisasinya untuk membela Timnas Indonesia. Tetapi, ada juga netizen yang menilai hal ini berkaitan dengan karir Justin Hubner di level klub.
Diketahui Hafner kini membela klub Inggris yakni Wolverhampton Wanderers U21. Pelatih timnas Australia U23 Tony Fadmer menegaskan timnya akan tampil habis-habisan untuk mewujudkan tekadnya, yakni untuk meraih tiket Olimpiade Paris 2024. Alhasil, para rival Australia U23 termasuk timnas Indonesia U23 wajib hati-hati. Fadmer menegaskan akan mempersiapkan skuad terbaiknya untuk menatap ajang tersebut, sebab misi utama mereka adalah bisa mengunci tiket ke Olimpiade 2024. Sementara itu, Fadmer senang dengan persiapan yang telah dilakukan oleh skuad All Leaders. Diketahui Australia U23 telah melakoni 2 agenda laga uji coba pada November kali ini, yaitu melawan Qatar U23 yang merupakan calon lawannya di grup A dan Arab Saudi U23. Kemudian hasil dari 2 laga uji coba itu, timnas Australia U23 pun berhasil meraih kemenangan. Timnas Indonesia terancam tanpa beberapa pemain andalan yang abroad dalam training camp atau TC di Turki, yakni sebagai persiapan jelang turun di Piala Asia 2023 di Qatar. Ada Elkan Bagot, bek tengah yang bermain untuk Ipswich Town di Inggris, yang paling sibuk di periode TC Timnas Indonesia. Selain Elkan Bagot, ada klub Sandy Walsh di Belgia yakni KV Mechelen, yang juga memiliki jadwal pertandingan selama periode TC Timnas Indonesia. Namun KV Mechelen hanya dijadwalkan melakoni 2 laga pada periode tersebut. Sementara itu, jeda musim dingin Liga Belgia 2023-2024 baru dimulai usai KV Mechelen bertandang ke markas Charleroi, yakni pada tanggal 28 Desember 2023. Sandy Walsh yang merupakan bek kanan timnas Indonesia serba bisa mungkin masih dapat ikut TC Timnas Indonesia, namun berpotensi datang terlambat lantaran masih beraktivitas bersama klubnya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dihimbau oleh pengamat sepak bola yakni Bung Ropan agar tidak melakukan blunder lagi. Sebelumnya Sintayong dinilai mengambil keputusan yang kurang tepat dengan memanggil pemain tidak bugar ke timnas Indonesia. Beberapa waktu yang lalu ketika timnas Indonesia melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran pertama, yakni pada saat melawan Brunei, Sintayong memanggil Marcelino Ferdinand yang sedang cedera. Bahkan usai dipanggil timnas, tim KMSK Denzo mengatakan pemain muda asal Indonesia tersebut semakin parah cederanya. Dan baru-baru ini terjadi lagi. Ketika terbang ke Basra International Stadium dan Rizal Memorial Stadium, Sintayong memanggil Egy Maulana Fikri. Padahal pemain asal Dewa United tersebut dinyatakan kurang fit. Sementara itu, menilik dari pengalaman yang sudah-sudah, Bung Ropan memberikan saran kepada Sintayong agar memperhatikan betul kondisi pemain pilihannya. Jika kurang fit, maka tidak perlu dipanggil. Hal ini bersumber dari kanal YouTube Sportify Indonesia Sabtu 2 Desember 2023. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa Destria menyatakan FIFA memberikan pujian atas kinerja Indonesia baik soal kualitas lapangan tanding maupun training yang disediakan, termasuk memuji pelayanan dan hospitality yang diberikan dalam penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023. Pujian itu diberikan untuk Indonesia berdasarkan hasil laporan tim-tim peserta yang mengikuti Piala Dunia U17 di negara ini, kata Ratu Tisa Destria. Namun, kata Ratu Tisa, dari berbagai pujian yang diberikan, LOC tidak luput juga dari evaluasi oleh FIFA. Menurutnya, pertama yakni soal perencanaan, kemudian yang kedua sistem manajemen. Selain itu, lanjut Ratu Tisa, evaluasi ketiga adalah harus berprogres. Misalnya karena ini kompetisi, maka utamanya adalah sisi sepak bolanya, yang mana di setiap pertandingannya kualitasnya selalu semakin lebih baik. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini khawatir Raja Nainggolan senasib dengan Michael Essien yang tak bisa bersaing di Liga 1. Kalau Raja tidak memenuhi standar, akan seperti Michael Essien di Persib. Problemnya, main di Liga 1 ini harus siap secara fisik, banyak berlari, away-nya jauh-jauh, kata Kusnaini. Sementara itu, Raja Nainggolan telah resmi menjadi pemain Bayangkara FC setelah setengah musim tanpa klub, dan tak ada yang menyangka mantan pemain timnas Belgia ini akan berkiprah di Indonesia. Di sisi lain, pria yang biasa disapa Bungkus ini menyebut Bayangkara sangat butuh pemain yang bisa membuat perbedaan, dan hadirnya Raja Nainggolan diharapkan bisa memberikan warna yang baik dalam permainan tim. Karenanya pula proses adaptasi Raja akan sangat berpengaruh. Jika cepat beradaptasi dan mengembalikan kondisi fisik ke level ideal, Bayangkara akan diuntungkan. Justin Hafner masuk dalam daftar pemain Arsenal versus Wolverhampton Wanderers laga pekan ke-14 Liga Inggris 2023-2024.
yang bakal digelar di Emirates Stadium Sabtu 2 Desember 2023 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Kabar Justin Hubner masuk dalam daftar pemain Wolves senior kontra The Gunners disampaikan oleh akun Instagram fanbase Timnas Indonesia, yakni @football.indonesia. Dalam laporannya, bek 20 tahun tersebut disebut ikut ke dalam skuad Wolves saat melawat ke markas Arsenal. Dilansir dari story eksklusifnya, Justin memberitahu bahwa ia ikut dalam rombongan tim utama Wolves malam nanti saat away melawan Arsenal. Tulis laporan akun Instagram fanbase Timnas Indonesia @football.indonesia dikutip Sabtu 2 Desember 2023. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.